Makanan, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan selalu dipenuhi, selalu kenyang. Disukacitakan ketika Tuhan hadir. Manusia begitu bersukacita, tetapi ketika ada dosa, terputus manusia, dipisahkan dari lingkungannya. Dia menjadi manusia yang lapar dan haus sampai hari ini. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih. Tuhan hadir untuk memberikan kepuasan kembali, mengembalikan manusia dan memuaskan dahaganya akan kebutuhan rohani. Saudaraku yang Tuhan kasih, Allah ingin kita kembali hanya mengenal kebenaran, bukan masalah baik dan jahat. Sebab tidak semua yang baik itu benar. Terus, puji Tuhan. Porsi untuk kita memberikan kepada Tuhan lewat pujian penyembahan. Dan sekarang masuk pada porsinya Tuhan. Tuhan tadi diam mendengarkan kita nyanyi menyembah Tuhan. Sekarang kita yang diam mendengar pengajaran Tuhan. Bapak Ibu, sore hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah tentang cara Tuhan memulihkan dan membentuk kembali. Ya, itu Yeremia 18 ayat 4-6. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang Tuhan baik, kita setuju Tuhan selalu baik. Amin. Apapun yang dibuat oleh Tuhan tidak pernah salah. Sehingga ada nyanyian, Yesus tidak pernah salah. Sebab semua yang dibuat Tuhan, baik itu lembut maupun keras, tujuannya selalu baik buat kita. Namun kadangkala orang menilai bahwa kebaikan Tuhan itu adalah ketika kita diberkati, oh Tuhan baik. Ketika kita mendapatkan mujizat, Tuhan baik. Ketika kita mendapatkan jalan keluar yang ajaib, itu Tuhan baik. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan yang tidak enak, kita cenderung bilang, ada apa nih Tuhan? Saudara, bentuk perhatian dan kasih sayang Tuhan tidak selalu yang empuk-empuk, yang manis-manis, yang gurih-gurih. Tapi sekadang hajaran Tuhan juga merupakan bentuk kasih sayang Tuhan. Pada bagian-bagian tertentu Tuhan kadangkala saudaraku, mau gak mau harus meremas kita. Membentuk kembali kita pada sesuatu yang didapati tidak baik. Supaya kita kembali kepada hal yang baik. Karena apa saudara? Karena hari ini adalah hari terakhir saya melihat saudaraku dengan dibawanya pengajaran oleh Bapak Gembala kita yang begitu memberi kata kita tentang gereja yang sempurna. Selalu temanya ke situ. Saya dapat menangkap saudara, memang waktunya sudah dekat. Tuhan ingin kita menjadi gereja yang sempurna dan itu tidak ujuk-ujuk kata orang Tegal, tiba-tiba sempurna. Bukan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan buat kita ketika kita didapati ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Nah kali ini saudaraku saya memberikan sebuah gambaran bagaimana Allah membentuk Israel dan juga kita Israel rohani ketika didapati kita menjadi bejananya Tuhan yang tidak baik, tapi bejana yang rusak. Tuhan kelola kembali. Mari kita lihat ayatnya Yeremia 18 ayat 4 dan 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kali ini Tuhan menggambarkan kita seperti periuk. Sementara kadangkala kita digambarkan seperti domba. Israel digambarkan seperti periuk yang rusak. Kita adalah Israel rohani. Nah mari kita lihat kalau kita lihat ya Pak ini
tentang bejana rusak dibetulinnya seperti itu aja. Tapi makna yang dalam di sini, saudaraku, kita bisa melihat pada sore hari ini bersama-sama untuk menjadi bahan masukan ya, introspeksi bentuk kita. Mari kita lihat. Berbicara tentang pembentukan manusia, saudara. Manusia itu dibentuk oleh Allah dalam kualitas sempurna. Kita kalau mau tahu, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sempurna karena hampir seperti Allah karena dijadikan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dahsyat, luar biasa. Masih ingat kan khotbah Bapak Gembala? Bagaimana sempurnanya manusia? Sampai dikatakan hanya sedikit lebih rendah dari Tuhan. Wow, begitu dipercaya, dikasihi, dieman, kata orang Tegal, luar dahsyat. Tetapi sayang, dosa kemudian merusak, saudara. Ibarat bejana yang indah menjadi bejana yang rusak. Nah, mari kita lihat bejana yang rusak. Apakah di antara kita ada yang sampai kepada kategori seperti itu? Nah, kata rusak dalam ayat pokok kita tadi, saudara, itu ditulis dalam bahasa Ibraninya sahat. Yang artinya menjadi kotor dan busuk. Jadi nggak sekedar rusak, saudara. Rusak ada kotorannya, ada batu-batunya mungkin kerikil, tapi juga busuk bau, saudaraku. Nah, kalau hidup kita sebagai bejana Tuhan sampai seperti ini, wah ini repot, saudara. Itulah sebabnya kita mesti koreksi apakah hidup kita seperti ini atau tidak. Ya, kita lihat dalam catatan selanjutnya, seseorang dapat terlihat baik, rohani, dan begitu bersih. Tapi apakah dalamnya juga demikian? Belum tentu, saudara. Yesus pernah membongkar orang yang kelihatannya bagus, rohani. Dan Tuhan rupanya kalau sudah, itu bentuk kasih sayang Tuhan. Terang-terangan juga ngomong sama orangnya. Kita lihat ayatnya. Apa kata Tuhan dalam Matius 23 ayat 27? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Jago Alkitab. Melotok. Dan orang-orang Farisi, alim ulama, yang ngerti juga hukum Tuhan. Hai kamu orang-orang munafik. Bisa nih dibilang munafik. Jago Alkitab. Terus. Sebab kamu seperti kuburan yang dilapur putih. Kelihatannya bagus. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Kelihatannya baik, saudara. Mungkin suka berkorban dan sebagainya. Baik. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Bayangin, saudara. Nah, ini kan kita bisa lihat kepada diri kita sendiri, saya, saudara. Saya ini kayak apa kira-kiranya di mata Tuhan? Dalamnya. Atau? Mari selanjutnya, saudara. Kata sahat tidak berarti kotor dan busuk saja, tetapi juga memiliki arti lebih lanjut, saudaraku. Parah ini. Tidak murni lagi. Tercampur. Sudah nggak murni lagi. Baik-baik, tapi di mata Tuhan sudah nggak murni baiknya. Karena ada kotoran. Tidak jujur dalam hidup. Nggak jujur, saudara. Jahat. Wah, parah, saudara, rusaknya. Nah, kalau rusak kayak gini, saudaraku, ya. Terus pada catatan selanjutnya, ini adalah suatu gambaran kerusakan yang sangat berat, saudara. Sudah kotor, bau, sudah nggak murni lagi, tidak jujur dalam hidup, jahat. Waduh, nggak ada gunanya ini. Kerusakan yang sangat berat. Nah, apa yang dapat diharapkan dari kerusakan seperti ini? Kalau buat saya nggak ada lagi, dibuang. Ya toh, buang saja. Ambil tanah liat, bikin lagi. Ngapain repot-repot? Tetapi itu tidak dikerjakan sama Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Lanjut, saudaraku ya. Terpujilah Tuhan Yesus, saya katakan begitu. Sebab apa ini? Karena Tuhan meski punya hak dan kuasa untuk buang kita. Ngapain udah rusak nih orang-orang bejat semua. Rusak. Ya orang semua jatuh dalam dosa. Di mata Tuhan sudah ramai, rusak berat. Mesti dibuang. Tetapi Tuhan tidak lakukan hal itu, saudara. Tetapi bahkan dengan kasih, ia mau mengerjakannya kembali. Bejana hidup kita yang rusak ini. Oh Tuhan, luar biasa. Kalau bukan Tuhan Yesus,
Kita udah dibuang semua ke neraka, saudara. Tapi itulah sebab Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Untuk dandani kita. Menebus kita. Membersihkan yang kotor-kotor. Dibentuk kembali oleh Tuhan. Bersyukur saudara. Saudara dan saya ada di tempat yang betul. Bukan tempat yang salah. Kita memiliki Tuhan yang betul-betul Tuhan penuh kasih dan penyayang. Nggak cuma ditulis di Alkitab, tapi betul-betul seperti itu. Nah, kata mengerjakan, itu dalam bahasa Ibrani ditulis asa. Rusak, diambil lagi, dikerjakan kembali sama Tuhan. Nah, kata mengerjakan itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan asa. Nah, asa mengandung arti yang pertama, saudaraku, mengeksekusi. Mengeksekusi itu adalah menetapkan sebuah hukum yang gak bisa digugat, langsung cabut. Dan dilakukan tindakan semestinya, itu eksekusi. Nah, Tuhan melakukan eksekusi hidup kita. Yang dieksekusi adalah kotornya dan busuknya kita. Serta hal lainnya tadi. Dieksekusi sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika kita didapati sama Tuhan, sebagai bejana Tuhan nilainya kayak ini, Tuhan akan eksekusi. Nah, karena jika tidak, bejana hidup kita ini tidak akan mungkin menjadi teladan. Kalau nggak dieksekusi, dibiarin gitu. Kayak tadi, orang Farisi dan ahli Taurat kelihatannya hebat di dalam kitab. Mungkin kelihatannya bagus kayak malaikat, pinter, tapi rusak. Didiemin saja. Bahaya, saudara. Kalau zaman sekarang, dan yang akan nanti ke depan, orang model gini gak akan mungkin masuk gereja sempurna. Tapi Tuhan mau olah kita, saudara. Tuhan akan bentuk lagi, supaya gambar pribadinya itu tergambar lagi pada kita. Gambarnya rusak dalam hidup kita, Tuhan akan dandani lagi. Tapi harus dieksekusi dosa-dosa dan kesalahan kita. Selanjutnya, asa juga mengandung arti yang kedua, menempa. Ya. Nah, untuk dapat mengembalikan kita pada bentuk aslinya sebagai gambar Allah, saudara, tidak ada cara lain Tuhan harus melakukan ini. Menempa. Nah, saudaraku, menempa itu bukan pukulan biasa, tapi hantaman keras. Menempa itu berbeda dengan geplok gelepung untuk bikin kulit lumpia. Plok. Enggak. Tapi menempa itu das. Das. Itu menempa, saudara. Seperti besi yang dipanaskan. Ini susah nih baja ini. Keras ini. Tuhan eksekusi. Bakar, saudara. Hantam. Gas. Sampai dibentuk sesuai keinginan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, yang jadi masalah ini dia. Reaksi dari apa yang Tuhan perbuat umumnya adalah kita jadi salah paham, salah terima. Dan tidak memahami apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan, aku rajin, aku percaya Yesus sejak zaman saya bayi udah percaya Tuhan. Ke gereja oke. Bawa persembahan oke. Melayani oke. Tapi kenapa saya harus menderita kayak gini? Tuhan izinkan ada kayak gini. Ada apa ini Tuhan? Kok yang lain tidak, kok saya kayak gini? Ada apa ini? Lalu mulai dia berkata, Tuhan gak sayang lagi sama saya. Salah, saudaraku. Kalau Tuhan gak sayang, saudara kan dibiarkan rusak. Kalau dibiarkan rusak, jangan pernah berbicara gereja sempurna. Kalau tidak akan sempurna, jangan, saudaraku, berharap memiliki sayap burung nasar untuk disingkirkan. Khotbah kemarin Bapak Kepala pasti seger dong. Saudara akan masuk dalam pemerintahan antikris. Sorry itu. Tetapi Tuhan mengolah kita karena Dia sayang. Nah, kadang-kala yang namanya kayak anak kecil ya, orang sayang ya enggak gaya gitulah. Masa sih sampai dibiarkan menderita? Itu salah pahamnya kita. Nah, jika mau baik, maka kita harus berbesar hati, saudaraku. Jalani proses tempaan itu. Nah, kita mesti siap, saudara. Saya percaya di hari-hari ke depan, saudara.
Tiap kali kami dan suami istri merenungkan pengajaran Bapak Gembala, Tuhan beri sinyal ke depan. Tuhan akan tempa kita. Di masa sukar ini, bisa juga Tuhan buat untuk menempa kita. Supaya saudara dan saya menjadi gereja yang sempurna. Pengikut Kristus yang sejati. Mempelai Kristus. Apalagi Bapak Ibu masih ingat? Hawa yang akhir. Dan kita menjadi gereja yang memiliki sayap. Apa? Burung nasar. Mesti ingat, masih baru kemarin minggu masa lupa. Bukan sayap emprit, saudaraku. Sayap burung nasar. Terbang. Bapak Ibu yang Tuhan kasih selanjutnya. Tuhan berkata demikian, saudara. Dalam Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Maaf saudaraku, cuman ayah yang begini aja, yang membiarkan anaknya dalam kesalahan. Oh, biarin masih anak kecil. Begitu dewasa, oh dia kan udah dewasa, nanti ngerti sendiri. Tapi nggak berbuat apa-apa saudaraku. Dengan kesalahan anaknya. Tapi kalau Tuhan tidak. Dia Bapa yang baik, bukan Bapa yang sembarangan. Melihat sesuatu yang tidak baik, Tuhan hajar. Karena kita adalah anak-anaknya. Tuhan tidak berurusan dengan orang yang di luar yang tidak kenal Tuhan. Mau jungkir balik, mau apa, Tuhan gak urusan saudara. Tapi berita Injil tetap diberitakan, supaya mereka bisa masuk dan Tuhan bisa kelola mereka. Tapi tidak dengan kita yang sudah jadi anak. Tuhan gak mau saudaraku. Kita satu pun tertinggal. Gara-gara ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita. Tuhan proses. Ditempa. Ya, memang gak enak. Nah dalam menjalani proses, pada catatan selanjutnya. Dalam menjalani proses tempaan Tuhan, kita akan alami ini saudaraku. Ketidaknyamanan, pasti. Iben ini, jari ikut Tuhan, mintalah maka kamu akan diberi. Cari akan mendapat, ketok pintu dibuka, betul, betul. Tuhan bisa lakukan itu, tapi kalau ada sesuatu yang gak beres, saudaraku, ini bisa dihentikan Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak sayang lagi. Beresin dulu ini. Kita gak nyaman, menyakitkan saudara. Bahkan mungkin menguras air mata. Yang terakhir, alami tekanan berat. Sekali lagi Tuhan tidak pernah salah dalam mengelola hidup kita. Apapun yang dia buat, karena bentuk kasih sayangnya kepada kita. Dalam Ibrani 12 ayat 11, saudara, dikatakan demikian, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan, tidak mendatangkan sukacita. Pasti saudara, namanya ditempa, dihancurin. Supaya kita jadi lembek dan gampang dibentuk. Jadi sombongnya kita itu dilebur, saudaraku. Congkaknya kita dilebur. Merasa diri benernya sendiri dilebur itu sama Tuhan. Dan perlu dipentung. Dieksekusi. Supaya gampang dibentuk. Israel digambarkan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuknya saudara. Karena susah diluk kata orang Tegal ya. Diluk, tegar tengkuk udah bisa. Dibuang saudaraku. Bangsa yang dipilih Tuhan sendiri loh. Dibuang sama Tuhan. Apalagi kita. Yang aslinya orang kafir di luar bangsa pilihan Tuhan itu yang namanya kafir itu. Di luar bangsa pilihan Tuhan. Bukan berarti kita sembarangan orang mengkafir-kafirkan orang, bukan. Tetapi karena kasih sayang Tuhan, kita ibarat pokok zaitun liar dicangkokkan saudaraku. Kalau yang aslinya aja dipatahkan, dibuang, apalagi kita. Jadi bersyukur saudaraku. Kita mesti harus ikuti proses Tuhan. Karena dia sayang sama kita. Memang waktu mendapatkan ganjaran tidak mendatangkan sukacita. Dukacita iya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Kita jadi orang benar lagi. Kita jadi orang tulus. Kita jadi lurus lagi. Dan kemudian saudaraku mendatangkan damai kepada mereka yang dilatih oleh Tuhan. Menjadi sama seperti Kristus kembali.
Saudaraku yang Tuhan kasih, menjadi sama seperti Kristus itu tidak semudah membalik tangan, saudara. Kita harus disesuaikan kepada Tuhan, bukan Tuhan yang menyesuaikan kita. Wah, ini mau jadi seperti Kristus, ini patokannya Kristus, nggak mirip ini, dipentung sampai mirip, dibikin mirip seperti aslinya, yaitu Kristus. Itu kita, saudara. Lanjut, saudara. Di dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan demikian, pada ayat pokok kita. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Perhatikan kalimat yang merah, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya, saudaraku, tempaan itu dilakukan menurut cara dan pertimbangan Tuhan. Bukan oleh kita, apalagi pihak lain. Aduh Tuhan, jangan kayak ginilah, terlalu sakit. Diperlunaklah. Kan Tuhan penuh kasih, oh tidak. Itu menurut apa yang baik pada pemandangannya. Artinya, Tuhan yang tentukan. Tempaan Tuhan yang Tuhan buat saya bisa berbeda dengan saudara. Dan itu pasti. Masing-masing akan berbeda. Kita nggak bilang, orang kayak gini, masih diberkati Tuhan. Kok saya tidak? Enggak. Tuhan paling tahu dan pasti benar. Yang tentukan bukan kita, bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri. Nah, kata baik, dari di kalimat yang merah, pada ayat ini dalam bahasa Ibrani ditulis kata yaser, baik itu yaser. Artinya Tuhan turun tangan langsung untuk meluruskan yang bengkok, nggak suruhan orang lain. Tangan Tuhan sendiri, saudara. Lewat caranya. Tapi tangan Tuhan sendiri. Saudaraku yang Tuhan kasih, ada laguku di tanganmu, ku di hatimu. Dengan kasih, saudaraku, walaupun itu keras, tapi tangannya Tuhan sendiri. Kita dibentuk, ya, diluruskan. Semua yang bengkok-bengkok akan diluruskan. Pakai cara Tuhan. Di tempat kita. Nah, untuk diluruskan, tetapi menolak proses Tuhan, ini tidak akan mungkin terjadi. Kalau kita nolak, nggak akan mungkin, saudaraku. Kita akan jadi orang seperti itu aja, saudaraku. Kelihatannya baik, tapi dalamnya busuk kayak kuburan. Dan celakanya cuma Tuhan yang tahu, bukan orang lain. Sampai nanti pada harinya, meterai dibuka, sampai masuk pada pemisahan gereja, sialat, saudara. Pasti orang ini akan dibuang. Tetapi pada malam hari ini saya beritahu kepada saudara, Tuhan akan tempa kita. Untuk masuk kepada apa yang diajarkan Bapak Gembala kita, masuk kepada pemisahan gereja. Dan didapati kita sesuai dengan bentukan Tuhan. Masuk pada gereja sempurna. Nah, kita harus tunduk. Berserah dan ikuti proses Tuhan. Milikilah roh penundukan diri, saudara. Tidak enak memang. Prosesnya bisa lewat apa saja. Tapi percayalah. Tangan Tuhan menyertai kita. Nah, kata yaser secara lengkap adalah ini, saudaraku. Selain meluruskan apa yang bengkok adalah dijadikan lurus. Yaser juga artinya jujur. Tidak ada agenda tersembunyi. Jujur apa adanya. Seperti yang Tuhan inginkan. Benar dan terakhir adil. Kalau kita lihat saudaraku, lurus, jujur, benar, adil. Ini semua adalah karakternya Allah sendiri. Itulah sebabnya Tuhan harus eksekusi hidup kita yang rusak dan kotor dan yang lainnya tadi. Supaya kita jadi lurus, jujur, benar dan adil seperti gambarnya Yesus. Makanya kita dijadikan seperti Yesus. Ukurannya kita itu seperti Yesus di dalam karakter. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, siapapun orang yang mau masuk ke surga, itu harus alami perjumpaan dengan Yesus dulu. Itu mutlak, saudaraku. Orang mau ngajar apapun, Tuhan berkata, tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak lewat aku. Dan tidak ada nabi manapun yang berani ngomong begitu. Tidak ada pengajar agama manapun yang berani ngomong begitu. Tapi Yesus, kenapa? Karena memang dia jalan dari Allah. Untuk orang dapat masuk surga harus alami perjumpaan pribadi dengan Yesus dulu.
Mutlak. Tetapi untuk berjumpa dengan Yesus, orang kan gak mungkin saudaraku ke surga dulu. Gak mungkin. Tetapi cukup bertemu dengan gambarnya yang serupa di bumi ini, yaitu apa? Pengikut Kristus yang sejati. Yaitu pribadi orang percaya yang sudah alami pembentukan Allah. Orang akan cari Yesus seperti apa, pribadinya seperti apa, ketemu sama Yesus. Ketemu sama saudara, sebagai prototipenya, orang akan mengerti. Ya, setelah tadi pagi, saya memberikan sebuah ilustrasi, saudaraku. Ada seorang anak kecil, ini sebuah cerita nyata ya, dari seorang hamba Tuhan yang saya ketemu dan ceritakan kepada saya. Jual jeruk di kereta, zaman dulu kan kereta boleh ya, jualan ke dalam. Lalu karena keretanya berhenti dadak, itu jeruk jatuh semua. Belum laku, saudaraku, udah pada jatuh dan waktu mau diambilin, orang gak peduli, saudaraku, gak ada yang nolong, malah nginjek lagi. Anak ini nangis, saudaraku, ya. Karena dia harus jualan mungkin untuk makan sekeluarga. Belum laku malah diinjek-injek, tidak ada yang nolong. Sambil mengutin yang masih utuh, tiba-tiba ada seorang kakek tua ikut mengutin dan berkata, "Nak, yang pecah-pecah nanti Om bayar, gak usah nangis ya, ayo kita ambil." Lalu anak ini melihat bapak ini, lalu bilang, dia ngomong, "Om, boleh saya bertanya kepada Om?" Ya, boleh. Pertama saya terima kasih, kedua, saya mau tanya, apakah Om itu Yesus? Bapak itu kaget, saudara. Bukan. Saya bukan Yesus. Saya hambanya Yesus. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu ngomong saya ini Om ini Yesus? Iya Om, soalnya begini, kalau saya ider kan orang Tegal ider mengelilingan ya. Jual jeruk itu selalu pergi ke gereja, ada sekolah minggu. Saya nggak boleh masuk ke situ karena jualan. Nah ini guru sekolah minggu, ya, penting ini. Jadi saya tunggu di luar, lalu dengar tante atau om cerita bahwa ada orang yang sangat baik dan tidak ada yang baik seperti dia. Namanya Yesus, ini anak penasaran. Oh ada ya orang baik seperti itu. Itulah sebabnya ketika di dalam kereta, gak ada satupun yang baik, saudaraku. Egois semua, gak urusan. Tapi Om kok baik. Jadi saya pikir Om itulah Yesus yang diceritakan di gereja sama Om Tante guru sekolah minggu itu. Saudaraku yang Tuhan kasih lihat. Kiprah kita dapat dikenali orang bahwa itu pribadi Yesus lewat kasih kita. Bukan sekedar ucapan. Dunia butuh ketemu Yesus. Gak mungkin ke surga. Tapi ketemu gambarnya. Tuhan ingin saudara dan saya. Orang cukup mengerti kasih Tuhan seperti apa. Tulus loh saudaraku ya. Kadang-kadang kasih orang kan begitu ya. Yang baik sama saya ya, yang gak baik saya sorry aja. Yang menguntungkan kayaknya belain saya. Ini kayak enggak, padahal saudaraku yang Tuhan kasih. Mungkin ada sesuatu kita yang salah, kemudian kita malah merasa, oh enggak, pokoknya yang baik-baik saja. Saudaraku yang Tuhan kasih, enggak seperti itu kasih Tuhan. Tapi kasih yang tidak pernah pandang apapun. Tulus dalam memberikan sesuatu hidup ini memberkati orang lain. Seperti anak ini. Apakah engkau Yesus? Enggak salah loh saudaraku. Lewat hidup kita, kiprah kita. Orang melihat ada Yesus di hidupmu. Jangan sampai, oh ketemu orang ini, wah pada koronyong. Lebih parah malah. Ngapain sama orang kayak gini, jangan sampai seperti itu. Lanjut saja saudaraku. Contoh teladan dari orang yang alami proses Tuhan. Orang yang salah satu tokoh begitu saya kagumi Ayub. Makanya lagi-lagi kalau itu selalu saya pakai Ayub. Dalam Ayub 23 ayat 10 sampai 13, demikian saudaraku Ayub berkata. Ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Balik lagi. Ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang Tuhan kasih, ini pemahaman yang luar biasa dari seorang namanya Ayub. Karena ia tahu jalan hidupku. Saudara jangan pernah mau nipu Tuhan ya. Jangan coba-coba nipu Tuhan.
Dengan sok-sok baiknya kita, tapi sebetulnya hati kita jahat. Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, nanti diuji nih saudaraku. Aku akan timbul seperti emas. Artinya, apapun yang Tuhan akan buat untuk menempa dia. Toh nanti hasilnya dia jadi emas. Saudara pegang baik-baik. Mungkin saudara lagi merasa ditempa oleh Tuhan, apa ini Tuhan? Hasilnya bukan membunuh kita, hasilnya bukan membuat kita. Kita akan dijadikan emas. Dan Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Apapun yang Tuhan buat, gak enak kayak apapun. Toh hasilnya nanti aku jadi emas. Itu Ayub. Luar biasa sekali saudaraku. Ya pribadi ini. Selanjutnya, di ayat 11 dan 12, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Kristianos, ya. Bapak Gembala ngajar berkali-kali itu. Sampai ngelotok di pikiran saya, harusnya saudara juga pasti sama kayak ngelotok. Kristianos, aku menuruti jalan-jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayat ini, Ayub sedang ngomong seperti ini, kalau diterjemahkan bebas ya. Artinya, kalau Tuhan harus eksekusi hidupku, Ayub tuh baik loh, gak ada salahnya, gak ada dosanya. Toh Tuhan tetap kerjakan, Tuhan paling tahu. Kalau toh Tuhan harus eksekusi hidupku di bidang apapun, aku tidak akan melawan apapun yang Tuhan akan kerjakan, aku ikuti. Maksudnya ayat itu seperti itu. Luar biasa gak Ayub sini? Saya kira hampir gak ada orang kayak punya Ayub yang punya pemahaman yang luar biasa sama Tuhannya kayak gini. Dah heran Tuhan sangat memuji dan meninggikan Ayub. Dia bilang tidak ada orang kayak dia loh. Setia, takut akan Allah sampai Tuhan ngomong ya. Tuhan launching sendiri itu. Bagaimana karakter Ayub. Luar biasa sekali. Lanjut saudara. Ayat 23 maksudnya pasal 23 dari Ayub ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Artinya begini saudaraku. Kalau memang ditemukan dalam hidup kita, perlu ada yang harus dieksekusi sama Tuhan. Kalau enggak bahaya. Kita enggak jadi gereja sempurna nih. Ditinggal di masa antikris. Tuhan akan kerjakan. Dan gak ada yang sanggup menghalangi saudaraku. Caranya eksekusi dan ditempa. Tuhan saudaraku tidak akan merubah. Kata tidaknya enggak ada ini. Saya lupa merubah tadi. Tuhan tidak akan merubah dengan cara dan tujuannya dalam mengubah kita. Siapa dapat menghalangi dia? Tidak ada saudaraku. Jangan karena kita merasa udah bayar persepuluhan, sudah berkorban memberi, lalu Tuhan bilang, oh ini dapat dispensasi, diperingan sajalah cara bentuknya. Oh enggak. Ditapati hati yang enggak tulus, hajar. Jangan saudara pikir aku sudah melayani Tuhan. Bro, Anda belum jadi pendeta, saya sudah jadi Kristen. Lalu Tuhan bilang, oh iya, kalau begitu diperingan saja cara bentuknya. Tidak. Ada yang busuk, kotor, decek. Siapa yang dapat menghalangi dia? Tujuannya tetap. Tuhan gak bisa diatur. Sekali lagi, supaya kita jadi emas. Caranya tidak bisa diubah. Harus alami eksekusi. Bapak Ibu, kita mesti siap ke sana. Ya, selama ini lagi dinena-bobokan Tuhan ajaib, Tuhan heran. Dia buka jalan ketika tidak ada jalan. Benar. Karena Alkitab memiliki dua sisi. Tadi itu berkat kemurahan, tapi sisi yang lain, ini dia. Tapi semuanya menjadi satu. Tujuannya apa? Tuhan sayang kita. Nah kalau cara khotbah kayak gini gak populer saudaraku. Paling gak suka orang dengar khotbah kayak gini saudaraku. Jadi orang ini lagi kalau khotbah pasti gak enak khotbahnya. Gak tahu Tuhan kok taruh itu terus. Saya pengen khotbah yang bagus, yang enak-enak, yang nyenengin orang. Sehingga kadang-kadang saya campur dengan sesuatu supaya orang bisa ketawa, supaya gak tegang. Tapi Tuhan katakan gak bisa, tipemu seperti itu, jalan terus. Pakaian orang masing-masing dan itu paling tidak enak. Saudara itu pergumulan. Dan Tuhan bilang ini juga buat kamu
ya jangan jarkoni. Saya terang-terangan kalau ngomong, saudaraku. Saya akan perlakukan sama. Jangan karena kamu pendeta, oh ini dispensasi. Tidak, Tuhan hadapi sesuatu kecek. Dan kita harus betul-betul berserah sama Tuhan. Sekali lagi pegangannya. Apapun, sesakit apapun yang Tuhan kerjakan buat kita, tujuannya dia sayang sama kita. Emas, bukan untuk bunuh kita. Bukan untuk menyakiti kita atau menghancurkan kita. Lanjut saudara. Tuhan adalah satu-satunya oknum yang tidak akan rela melihat manusia rusak karena dosa. Tuhan gak akan rela saudara sampai dirusak oleh dosa. Gak akan rela. Tuhan kejar terus. Gak bisa, dia milikku. Aku gak mau. Dia capek-capek hidup sekian tahun pada akhirnya ditolak, gak masuk gereja. Tidak, Tuhan kejar. Cuman kadang-kadang kan kitanya yang nolak. Kitanya yang gak mau, mintanya yang enak-enak, yang berkat-berkat. Om, tolong om, kalau khotbah tuh ya ikut Tuhan eneng jodoh, itu khotbah. Ikut Tuhan, dagangannya laris. Ada mujizat. Tapi yang kayak gini-gini, saudaraku, waduh gak populer. Sampai ke depan nanti, saudaraku, orang akan lari. Tapi saya memberitakan kasih Tuhan lewat sisi ini. Tuhan satu-satunya oknum yang gak akan rela melihat orang jatuh dalam dosa. Tetapi satu-satunya oknum yang dapat menghentikan Tuhan ada. Tuhan bisa dihentikan prosesnya. Untuk memproses kita, dia bisa berhenti. Ya, Tuhan dapat dihentikan. Ya, satu-satunya oknum yang dapat menghentikan Tuhan memproses dan membentuk seseorang menjadi baik dan mulia itu ada. Siapa saudara? Tolong klik. Anda sendiri. Anda sendiri, bukan pendeta. Ketika dibentuk, apa ya? Khotbah apa ya? Ngoceti dosane wong. Saudara, firman Tuhan gak ngoceti loh. Tuhan ngomong, dan ya kalau itu betul harus diakui. Bertobat, saudara. Tidak ada pendeta ngeciongi. Yang nyindir saya, nyindir itu, tidak ada. Sebab firman itu pedang bermata dua. Pertama saya dulu, sabet, baru ke saudara. Itulah sebabnya saya berani beritakan. Terima itu, tapi bisa Tuhan hentikan. Saudara yang bisa menghentikan. Cukup Tuhan. Saya keluar dari Tuhan. Udah gereja-gereja nggak apa-apa. Gak masuk Mahanaim juga gak apa-apa. Lalu keluar. Makanya nanti, kita kalau nanti ketemu dalam kebahagiaan, lalu ada orang itu, ini orang setia loh. Kok bisa gak masuk bersama kita, tapi kesana ke Hades. Saudara, bukan salahnya Tuhan dan bukan salahnya pendeta khotbah. Tapi karena pilihannya sendiri. Dan kalau ada pendeta nanti masuk neraka, bukan salahnya Tuhan. Pilihannya sendiri. Karena menolak diproses, saudara. Tidak ada yang salah dengan Tuhan. Tapi jika ada orang yang kelihatannya bagus, luar biasa, ternyata ditolak Tuhan. Bukan salahnya Tuhan. Karena pilihannya sendiri. Menolak Tuhan. Dua murid Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih. Petrus dan Yudas. Petrus diolah Tuhan. Dia memang salah mengkhianati Tuhan. Tapi dia mau diolah Tuhan. Tapi Yudas menolak. Dia mati bunuh diri. Saul menolak untuk diproses Tuhan. Mereka semua orang-orang pilihan Tuhan dan sekarang dia masuk dalam penghukuman. Bukan salahnya Tuhan memilih. Tapi mereka menolak secara pribadi. Hati-hati saudara. Ya. Ini firman Tuhan memang gak populer. Saya bergumul Tuhan. Diganti aja ya. Yang enak-enak. Sudah bisa. Lakukan aja. Terus. Kita harus menaruh percaya penuh kepada apa yang Tuhan kerjakan saudara. Percayalah. Untuk memperbaiki kita. Tidak ada sedikit pun maksud jahat dalam proses Tuhan. Tidak ada. Sekali lagi ketika dihajar. Tuhan gak punya rencana untuk membunuh kita. Tapi untuk kita proses menjadi emas. Tuhan ingin kita semua memiliki kualitas emas. Dan menjadi gereja yang sempurna. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus masuk proses Tuhan. Itu pun karena kesalahan kita. Kalau kita baik-baik gak akan diproses kayak gitu saudara. Makanya kalau ada yang berat-berat. Ya, saudara bisa bertanya. Ya seperti Ariel nyanyi. Ada apa denganku Tuhan? Kalau betul iya Tuhan aku salah, ya bertobat.
Saya bilang, kenapa aku gini? Dia tidak. Nggak usah main tuding, saudaraku. Tuhan proses kita. Nurut aja, ngalir aja, ngikutin Tuhan. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat 19, Tuhan sampai meminta sama kita begini, saudaraku. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Bayangin, saudaraku. Sebab Tuhan itu dengan kasih loh nempa. Walaupun saya yakin, dia ikut merasa terluka ketika kita menjerit, ketika diproses. Dia melihat air mata kita, tapi Tuhan bilang, sabar nak, sabar. Nanti kamu akan lihat bentukannya, kamu akan alami sesuatu yang membawa sejahtera. Sabar, yang Tuhan ingin. Relakan. Relakan, saudara. Dari kalimat yang saya kasih warna, pertama Tuhan tegur. Ngeyel, saudaraku. Oh, pinternya pendeta khotbah. Enak aja, kayak tahu siapa saya. Tegur lagi firman Tuhan. Ngelawan. Ya. Ada saudaraku jemaat di sini tidak ada. Ada pendeta sih sama saya, dia khotbah keras, enggak pernah nyindir jemaat. Tahu-tahu jemaat itu merasa tersindir. Lalu ngenengkan pendetanya. Enggak kebaktian. Ada. Puji Tuhan di Mahanim tidak ada. Haleluya. Tapi katanya di sana sini ada. Dia nolak. Ditegur. Enggak mempan. Masuk yang merah. Dihajar, saudara. Percayalah, saudaraku. Ketika Tuhan tegur dengan cara apapun dari lembut sampai kasar. Maaf, bukan kasar, sorry. Keras. Masih ngeyel, saudaraku. Saya lurus kok. Pendeta Neboy ngeciongnya sama saya. Tuhan hajar, saudara. Tuhan akan hajar. Kalau masih tidak bisa, ya udah Tuhan bilang sudah maksimal. Minta berhenti. Maka jangan pernah lagi berbicara tentang gereja sempurna. Mempelai Kristus. Hawa akhir dan sebagainya yang seperti diajarkan Bapak Gembala. Dia akan berhenti di situ. Nah, beberapa tokoh Alkitab memiliki kerelaan dalam mengikuti proses. Saudaraku yang Tuhan kasih. Salah satunya Daud. Saudaraku masih ada waktu, saya akan tampilkan Daud. Bagaimana Daud adalah salah satu hamba Tuhan yang juga saya kagumi. Dia mau diproses Tuhan, saudaraku. Mari dibuka ayatnya. Dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 12. Saya akan baca secara cepat saja kisahnya. Ketika itu Daud itu, saudaraku, lari karena dikejar sama Absalom. Anaknya sendiri memberontak, saudaraku. Ini terjadi karena apa? Karena kesalahan Daud. Tuhan proses. Dipalu nih Daud, saudaraku. Jadi pelarian. Terus ditayangin ayatnya. Hilang. Ketika Daud telah sampai ke Bahurim, keluarin dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sampai mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Lagi ngungsi nih. Datang orang namanya Simei. Ini mulutnya lancang, saudaraku. Dia ngutuki Daud. Daud dan semua pengawal raja dilemparinya dengan batu, saudaraku. Bayangin. Walaupun sekitar tentara dan pahlawan ada di kiri kanannya. Tapi ini Simei ini kurang ajar. Dilempari batu. Terus beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, engkau penumpah darah orang Drusila. Terus Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Terus lalu berkatalah Abisai. Abisai itu adiknya Yoab, selaku anak Zeruya kepada raja. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Saudara, pengawalnya. Saya bisa mengerti, saudara. Saya saja, mohon, saya izin. Kalau sampai ada orang ngomong gak enak sama gembala, saya dengar depan mata saya, wah berdoa aja orang ini, saudaraku. Saya pun percaya, jemaat kalau mendengar gembalanya, di kayak gini kan, pasti nyangap. Gembalaku tinggi itu, saudara pasti akan bangun. Wajar Abisai. Ini orang kok kurang ajar. Utus saya, Tuhan, pancung kepalanya. Tapi apa kata Tuhan? Kata Daud. Lanjut. Klik lagi. Ini dia. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan
Tuhan berfirman kepadanya. Luar biasa Daud. Daud ngerti. Karena salahnya, dosanya Daud yang diomongin Semea ada betulnya penumpah darah. Dia kan bunuh Betseba suaminya, istrinya dia ciak. Tahu dia, Tuhan lagi eksekusi dia. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Terus, pula kata Daud kepada Abisai dan semua pegawainya, sedangkan anak kandungmu ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi seorang Binyamin ini, biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk. Lihat kalimat selanjutnya, sebab Tuhan yang telah berfirman demikian. Ada orang seperti ini? Daud betul-betul punya ketajaman. Terus, mungkin Tuhan akan memperhatikan sengsaraku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti. Kutuk orang itu pada hari ini. Daud ngerti dia lagi ditempa, saudaraku. Dia dipermalukan, dia dihianati oleh orang yang ia sayangi sendiri. Karena Tuhan sedang mengeksekusi akibat kesalahannya dia. Daud terima, saudaraku. Sampai ngomong kayak gitu. Dia yakin Tuhan itu yang lagi kerja. Itulah sebabnya Daud dipulihkan. Daud berkata Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bukan tanpa proses, saudaraku bisa ngomong begitu. Tuhan gunung batuku, pengharapanku betul, bukan tanpa proses. Daud alami tempaan berat. Dan dia muncul seperti emas. Sehingga Daud pun dipercaya menurunkan keturunan. Yaitu Mesias. Dia punya kualitas yang luar biasa. Kenapa? Dia lulus tempaan. Jadi emas yang luar biasa. Puji Tuhan, kita lanjutkan pada catatan yang masih tinggal sedikit. Dalam Ayub 5 ayat 18, saudaraku dikatakan demikian. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tapi yang tangannya menyembuhkan pula. Itu Tuhan, saudara. Jangan takut masuk proses kalau memang kita salah. Kita harus masuk pada pelukan Tuhan. Izinkan tangannya meremas kita, sakit. Tapi percayalah, proses itu tetap di tangan Tuhan. Kita akan jadi emas. Saudara, ribuan kebaikan bisa dihapuskan karena kita berbuat salah. Ketika kita berbuat baik, lalu kita melakukan kesalahan satu aja, ribuan yang baik itu hilang. Karena ini dihitung satu, kamu salah. Itu manusia, saudara. Tapi beda dengan Tuhan. Ribuan kali saudara berbuat dosa. Tapi satu kali saja saudara bertindak benar, datang sama Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Proses aku. Aku menyerah dalam tanganmu. Ribuan dosa itu dihilangkan, dilupakan. Yang satu ini yang Tuhan ingat. Itu Tuhan. Mungkin ada banyak kesalahan saudara. Ada yang mungkin saudara duduk ini terakhir kali saya mau gereja. Karena saya begitu jahat, kayaknya gak pantas. Stop. Saudara disayang Tuhan. Tapi mau relakan hatimu untuk diproses. Seperti bejana. Waktunya singkat saudaraku, untuk kita masuk pada gereja yang sempurna. Relakan hatimu untuk kita diproses dalam kasih Tuhan. Haleluya.